yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita sayangi sahibatul bait Ibu Haji Ema beserta seluruh keluarganya. Kita doakan selalu berada dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Segenap ustazah, wabil khusus Ustazah Firdaus binti Syekh Abu Bakar bin Salim, kita doakan semoga beliau rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dibahagiakan hatinya, dipanjangkan umurnya, dikaruniai keberkahan dalam hidupnya, keberkahan dalam rumah tangganya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Juga para pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, segenap syaraif, segenap hubaba, dan juga tentu saja semua jamaah yang hadir pada majelis hari ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, nenek-nenek. Semoga semuanya dirahmati, dicintai Allah Subhanahu wa taala, disayangi dan disyafaati baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dalam hari-hari ini kita mengingat kejadian Isra dan Mi'raj. Teman-teman sekalian, seperti yang pernah saya sampaikan berapa hari yang lalu, di mana itu ya? Iya, mungkin 2 hari yang lalu ya, Bustanul Arifin Muhibbin. Iya, maaf, biasanya kalau Bustan tuh Arifin ya. Saudara sekalian yang saya muliakan, bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj menunjukkan betapa sangat dicintanya baginda kita Nabi besar Muhammad. Tadi itu di doa ada ucapannya Habib Ali Habsyi tentang baginda kita Nabi Muhammad. Sholawatannya Habib Ali Habsyi gini nih, wasalli wasallim ala hadal habibil mahbub lil ajsami wal arwahi wal qulub. Itu sholawatan Habib Ali Habsyi di akhir majelisnya, di akhir maulidnya. Beliau mengatakan, ya Allah, sampaikanlah sholawat dan salammu ala hadal habibil mahbub, kepada manusia paling terkasih, manusia paling tercinta, baginda kita Nabi besar Muhammad. Tercintanya lil ajsam wal arwah wal gulub. Nabi Muhammad itu tercinta di badan orang, di ruh orang, dan di hati orang. Nabi Muhammad itu tercinta. Orang tuh badan orang, mata orang, zahir orang tuh cinta sama Nabi Muhammad. Pikiran orang, ruh orang cinta sama Nabi Muhammad. Terutamanya hati. Hati cinta sama Nabi Muhammad. Saudara sekalian yang saya muliakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad itu sebegitu tercintanya? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin agar banyak di antara kita ikut sama Nabi besar Muhammad. Saudara sekalian yang saya muliakan, semua bagian dari umat Islam tuh kalau benar bakalan jatuh cinta sama Nabi Muhammad. Kalau benar ya,
kalau benar imannya, kalau benar Islamnya, itu sangat mudah untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Kayak secara jibillah, secara asli gitu, secara natural, secara alami, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad itu dicinta sama Allah dan dicinta sama hamba-hambanya Allah. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu dari yang dicinta, salah satu dari yang mencinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sekalian yang saya muliakan, kita bahas dari alam ruh dulu. Qala ya Jabir, innallaha khalaqa qablal asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Soalnya kalau ngarah ke sini ini tuh punyanya. Yang ini ya. Yang ini yang ini. Allah. Bertanya Jabir kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi abi wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allahu qabla al-asya. Wahai Rasulullah, beritahu aku apa hal pertama yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebelum diciptakannya segala sesuatu. Apa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum segala sesuatu? Kata Jabir. Ini saya lagi mau ngasih tahu sama teman-teman betapa Nabi Muhammad tuh memang tercinta. Ruh kita nih cinta sama Nabi, badan kita cinta sama Nabi, dan juga hati kita cinta sama Nabi. Nabi Muhammad dicinta sama Allah, itu udah pasti, gitu ya. Tapi Nabi juga mahbub, tercinta juga nih. Badan kita cinta, kata Habib Ali. Mata kita cinta, kata Nabi Muhammad, kata Habib Ali nih kepada Nabi Muhammad. Ruh kita cinta. Ini saya mau kasih tahu sama teman-teman saya sekalian, betapa memang dari awal ruh kita tuh sama Allah Subhanahu wa taala dijadikan cinta sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya Jabir bin Abdullah, wahai Rasul, apa sih yang pertama kali Allah ciptakan sebelum segala sesuatu? Ini Allah kan yang pertama dan tidak ada awalnya. Allah tuh ketika berkehendak menciptakan makhluk, apa duluan yang diciptakan? Malaikatkah? Surgakah? Arskah? Apa yang pertama kali Allah cipta sebelum apapun? Nabi Muhammad menjawab, ya Jabir, innallaha khalaqa qablal asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Wahai Jabir, ketahuilah, yang pertama kali Allah ciptakan sebelum diciptakan apapun adalah cahayanya Nabimu Muhammad. Min nuri, Allah ciptakan dari cahaya Allah. Ruh Nabi Muhammad Allah ciptakan duluan sebelum apapun, teman-teman, dari cahayanya Allah.
dari cahayanya Allah. Nabi Muhammad cerita, ini ada nih di dalam kitab Anwar Muhammadiyah dan juga di dalam kitab-kitab sirah yang lainnya. Teman-teman saya sekalian, Nabi Muhammad cerita, Allah tuh mengumpulkan semua ruh sebelum diciptakannya bumi 2000 tahun lamanya. Ruh kita nih teman-teman diciptakan berbarengan. Jadi ruh saya, ruh yang paling tua di sini, ruh yang paling muda di sini diciptakannya berbarengan. Jadi kalau bicara umur ruh, kita nih sebaya semua nih. Ruhnya yang bikin beda itu adalah penciptaan badan. Ini yang beda, ya kan? Kalau penciptaan badan, saya ada di atas muka bumi ini dari sejak tahun 1979. Gak usah dihitung, saya tahu udah tua. Sehingga sekalian yang saya muliakan, tapi kalau bicara ruh kita ini diciptakan berbarengan semuanya. Antara Nabi Adam sampai yang terakhir. Nah di alam arwah dulu tuh Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada semua ruh. Kata Allah, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Qalu, arwah tersebut, ruh-ruh tersebut, ruh kamu termasuk di dalamnya, menjawab, bala wa rabbina, betul ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Saudaraku sekalian, Nabi Muhammad bersabda dalam salah satu hadisnya, ana awal man qala bala. Akulah orang pertama yang menjawab bala wa rabbina ketika Allah bertanya alastu birabbikum. Jadi waktu Allah nanya kepada semua arwah, di sana ada ruh Nabi Adam, di sana ada ruh Nabi Nuh, di sana ada ruh Fir'aun, di sana ada ruh Abu Lahab, di sana ada ruh saya, di sana ada ruhmu, ruh dirimu. Semua nih dulu zaman arwah ditanya sama Allah, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Ruh ini teman-teman saudaraku sekalian menjawab bala wa rabbina, diawali sama ruhnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi duluan yang jawab bala wa rabbina, baru disusul sama ruh yang lain semuanya menjawab bala wa rabbina. Terus Nabi cerita lagi. Jadi ini menunjukkan yang tadi ini, menunjukkan bahwa ruh kita semua itu pimpinannya Nabi besar Muhammad. Imam buat ruh kita adalah Sayyiduna Muhammad. Imamnya ruh kita nih. Makanya Nabi ada bilang, ana kiblatu arwahikum. Kata Nabi Muhammad, aku adalah kiblat bagi ruh kalian semuanya. Ruh kalian nih berkiblatnya kepada aku, kata Nabi Muhammad alaihi wasallam. Beliau pimpinan ruh kita semuanya. Sehingga sekalian, terus Nabi cerita, kata Nabi di masa perkumpulan ruh itu tuh ada yang saling ngadep, ada yang saling belakangin. Dan Nabi Muhammad itu adalah cahaya yang paling benderang pada zaman tersebut. Kata Nabi, kepada cahayaku itulah semua ruh-ruh para nabi, para hamba-hamba yang soleh menghadap kepadaku. Jadi Nabi porosnya, Nabi pusatnya, semua ruh hamba-hamba Allah yang nanti akan hidup di dunia dalam keadaan beriman, dalam keadaan soleh, dalam keadaan solehah, semuanya menghadap kepada ruhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman saya sekalian, yang
waktu hidup di dunia rohnya itu berpaling dari Nabi Muhammad, jadinya Abu Jahal, jadinya Abu Lahab, gitu ya, jadinya Ummu Jamil, jadinya orang-orang yang waktu hidup di dunia tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak beriman kepada Allah, dan mereka itu adalah roh-roh yang paling gelap. Rohnya paling jauh dari Nabi Muhammad sehingga jadi gelap. Kenapa jadi gelap? Karena yang paling bercahaya Nabi Muhammad. Maka yang di sekitar Nabi Muhammad semuanya jadi roh yang terang. Seukuran dengan dekatnya dengan Nabi besar Muhammad. Pada hari itu, di manakah letak ruhmu? Itu nanti akan berpengaruh kepada saat digiring kita di akhirat nanti. Rombongannya dipimpin sama Nabi Muhammad. Di belakang Nabi Muhammad para nabi-nabinya Allah. Sesuai dengan sabdanya Nabi Muhammad, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan nabi-nabi yang sesudahnya hanya akan berada di belakang benderaku di hari akhirat nanti. Sama kayak waktu ruh Nabi Muhammad menjadi sumber cahaya, saat itu juga semua roh-roh yang lain menghadap kepada Nabi besar Muhammad. Posisimu di akhirat nanti juga sangat berkaitan dengan posisimu di waktu ruh tersebut di alam arwah, dekatnya atau jauhnya dari Nabi besar Muhammad. Maka ruh yang paling beruntung di antara kita adalah ruh yang di alam arwah menghadap dan dekat dengan Nabi Muhammad, dan nanti di hari akhirat Allah jadikan ruh tersebut digiring di belakang baginda Nabi besar Muhammad. Ustadzah taunya bagaimana kalau roh kita waktu itu tuh di alam arwah ngadep atau deket sama Nabi Muhammad, atau jauh atau berpaling dari Nabi Muhammad? Taunya dari mana Ustazah? Taunya dari sekarang di dunia. Bagaimana rasanya ruhmu kepada Nabi besar Muhammad? Bagaimana rasanya hatimu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam? Tepatnya posisimu di akhirat nanti sama dengan posisimu di alam arwah dulu, sama dengan posisimu, posisi Nabi Muhammad di hatimu saat sekarang kamu hidup di dunia. Siapa Nabi Muhammad bagimu? Siapa Nabi Muhammad bagimu? Teman-teman saudaraku sekalian, adakah ia adalah seseorang yang saat kamu terjaga ingatanmu langsung tertuju padanya? Adakah ia adalah seseorang yang saat kamu menjalani hari-harimu, kamu selalu terbayang dirinya? Adakah ia adalah seseorang yang namanya senantiasa terucap di lisanmu, baik saat kamu memuji-muji beliau ataupun saat kamu bersolawat dan bersalam kepadanya? Siapakah Nabi Muhammad di hatimu?
Adakah ia adalah seseorang yang saat kamu menghadapi siapapun kamu terbayang dirinya, teringat kepadanya? Lihat orang, ingat Nabi Muhammad. Lihat anak kecil, ingat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sangat sayang sama anak-anak kecil. Lihat anak yatim, ingat Nabi Muhammad. Seseorang yang sangat disayang-sayang sama Nabi Muhammad. Ngeliat syarifah, ngeliat habaib, teringat Nabi Muhammad sebagai orang-orang yang memiliki nasab bersambung dengan Nabi Muhammad. Melihat para ulama, ingat Nabi Muhammad, sebab Nabi Muhammad berkata, al-ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Bahkan lihat tetangga, ingat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, karena Nabi Muhammad berkata, "Man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia pasti akan memuliakan tetangganya. Kedatangan tamu, ingat Nabi Muhammad, sebab Nabi Muhammad mengatakan, "Man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia pasti akan memuliakan tamunya. Bahkan dia lihat anaknya, ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab anaknya adalah umat Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad berpesan kepada segenap orang tua untuk menyayangi anaknya. Nabi Muhammad berfirman, Nabi Muhammad bersabda, "Tanakahu takthuru fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah." Kata Nabi, menikahlah kalian dan beranak pinaklah kalian, yang banyak anak kalian, biar banyak anak kalian. Kenapa Rasul? Kenapa kita biar punya anak-anak yang banyak? Fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah, sebab aku akan berbangga dengan banyaknya kalian umatku di akhirat nanti. Anak-anakmu umat Nabi Muhammad, Nabi akan berbangga dengan mereka di akhirat nanti. Jadi jangan berani mukul anak, ntar nabinya marah, sebab anakmu adalah umatnya. Jangan jelek-jelekin anakmu, jangan hina-hina anakmu, jangan kata-katain anakmu, sebab selain dari anakmu yang sakit hati, takutnya nabinya ikut sakit hati kepadamu. Sebab anakmu selain daripada dia adalah anakmu, dia adalah umatnya Nabi besar Muhammad. Selain daripada dia anakmu, dia adalah umatnya Nabi Muhammad. Kalau kamu pukul dia, nabinya enggak terima. Sebagaimana kalau anakmu dipukul sama orang lain, kamu orang tuanya enggak terima. Kenapa? Saya ibunya, berani sekali kamu pukul anak saya. Jangan macem-macem ya, saya ibunya. Teman-teman saudaraku sekalian, tahukah kamu saat kamu memukul anak-anakmu, Nabi Muhammad marah padamu. Seolah Nabi Muhammad berkata, berani sekali kamu terhadap umatku. Kamu harus tahu, jangan berani kepada umatku,
Sebab saya nabinya. Saya sangat menyayangi umat saya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, jika kamu dalam hidupmu melihat siapapun, teringat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya berikan kabar gembira padamu. Sebab itu adalah pertanda bahwa saat rohmu dicipta Allah subhanahu wa ta'ala, ia adalah ruh yang menghadap Nabi besar Muhammad. Dengan begitu, ruhmu saat itu adalah ruh yang bercahaya. Saudara sekalian, ruh yang bercahaya, ruh yang menghadap Nabi Muhammad sebagai sumber cahaya. Ruh yang seperti ini nanti di akhirat tempatnya tidak jauh-jauh dari Nabi Muhammad. Tandanya, cirinya, waktu hidup di dunia ruhnya menghadap kepada Nabi Muhammad. Dia lihat orang tuanya dan dia teringat Nabi Muhammad yang berkata, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Maka meski seperti apapun ibunya, ia akan hormat, ia akan cinta. Sebab tahu, seperti kata Nabi Muhammad, surga kita berada di bawah telapak kaki ibu kita. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ruh yang dulunya menghadap kepada Nabi Muhammad adalah ruh yang bercahaya, yang akan mampu hormat kepada orang tuanya. Sebab Nabi Muhammad berkata, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah terletak pada keridhaan orang tua, murka Allah pun terletak pada kemurkaan orang tua. Ruh yang waktu di alam arwah menghadap kepada Nabi Muhammad akan mengerti bagaimana mencintai orang tuanya, akan mengerti bagaimana menyayangi orang tuanya, akan mengerti bagaimana menghormati orang tuanya. Dan pula ruh yang menghadap Nabi Muhammad pada masa itu, ketika dia melihat suaminya, dia mengingat Nabi Muhammad. Fanduri ilaih fa innama huwa jannatuki wa naruki. Kata Nabi Muhammad, fanduri ilaih, perhatikan betul bagaimana caramu memperlakukan suamimu. Kenapa soalnya Nabi? Karena dia adalah kunci surga bagimu. Jika kamu taat, hormat, baik perlakuanmu padanya, dan dia adalah jalan menuju nerakamu. Jika kamu menyia-nyiakan dia, jika kamu menghina dia, jika kamu durhaka padanya. Ruh yang menghadap Nabi Muhammad tahu bagaimana cara menghormati suaminya. Sebab ruh tersebut bercahaya. Ia melihat suaminya dan mencari Nabi Muhammad dalam diri suaminya.
Dia hormat kepada suaminya sebab dia tahu jika dia hormat kepada suaminya akan membuat dia berada di belakang Nabi Muhammad di akhirat nanti. Dia tahu ketika dia tersenyum kepada suaminya, dia akan mendapatkan senyum Nabi Muhammad, meskipun jika senyumnya kepada suaminya tidak dibalas dengan senyuman oleh suaminya. Dia tahu masalahnya bukan antara dia dengan suaminya. Dia tahu masalahnya antara dia dengan Nabi Muhammad. Kamukah orangnya itu yang bisa melihat suamimu dan mendapati Nabi Muhammad dalam diri suamimu? Saudariku sekalian yang saya muliakan, yang ruhnya hari itu menghadap Nabi Muhammad, tahu bagaimana cara memperlakukan siapapun, tahu bagaimana cara menyayangi semua orang, mengerti bagaimana harus bersikap kepada siapapun. Saya kok nggak gitu ya Ustazah, saya kok susah ya, saya susah Ustazah buat melihat anak dengan rasa nggak marah. Habisnya bandel anak saya. Saya kok susah ya Ustazah mau berbuat baik sama tetangga. Soalnya tetangga saya gitu, nyakitin. Saya kok susah ya Ustazah mau menjamu tamu. Saya malah kalau tamu datang kue yang enak-enak saya sembunyiin. Abisnya nastar cepet abis tuh sama tamu. Padahal saya bikinnya udah susah banget. Kamu kurang dekat sama Nabi Muhammad. Ruhmu kurang bercahaya. Ruhmu kurang bercahaya. Cahayakanlah ruhmu. Deketi bagindamu Nabi besar Muhammad. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, makanya Habib Ali Habsyi dalam Simtud Durar ini bilang, wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Tidak ada satu akhlak terpuji yang ada di semesta ini melainkan semuanya bersumber kepada akhlak mulianya baginda Nabi besar Muhammad. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Bahkan semua nabi-nabi mencari berkahnya Nabi Muhammad, nyari kemuliaan Nabi Muhammad, nyari akhlak bagusnya Nabi Muhammad, dan mereka mendapatinya hanya seperti satu ciduk air dari lautan atau satu tetes dari air hujan. Para nabi aja itu dapetin kemuliaan dari Nabi Muhammad, perbandingannya kayak Nabi Muhammad lautan, mereka dapat satu ciduk air, teman-teman.
Atau kalau hujan, Nabi Muhammad itu adalah hujannya, para nabi itu adalah satu tetesnya. Makanya nih kita perlu banget deket nyari Nabi Muhammad biar kita bisa dapet. Enggak setetes dari air hujan deh, itu seapa tuh. Kalau para nabi aja setetes, kita seapa nih bahasanya nih? Tahu dah, nggak jelas. Kalau para nabi segayung dari air lautannya Nabi Muhammad, para nabi segayungnya, kita berarti setetesnya udah bagus dah dari air lautannya baginda kita Nabi besar Muhammad. Masya Allah. Berarti ustazah kalau kita ngerasa akhlak kita nggak bagus, cara berpikir kita nggak bener gitu, kayak iman kita naik turun tuh caranya deketin Nabi Muhammad. Betul, tepat sekali. Karena masalahnya semuanya ada pada ruhmu teman-teman. Khuliqatir ruhu lil abad. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, rohnya dicipta, roh kita ini dicipta untuk selama-lamanya. Roh kita ini dicipta untuk keabadian. Teman-teman sekalian, roh nih, semua masalah sama roh. Rasa yang dalam di dalam diri kita. Itu roh, saudara sekalian. Deketin rohnya dengan rohnya Nabi besar Muhammad. Ustazah kalau cirinya deket tuh apa? Cirinya kalau ternyata roh kita udah deket gitu. Cirinya apa Ustazah? Cinta. Cirinya roh deket sama Nabi Muhammad adalah cinta. Ustazah cirinya cinta apa Ustazah? Ini banyak nanya nih orangnya nih ya. Cirinya cinta apa nih? Kalau roh kita tuh udah cinta sama Nabi Muhammad, cirinya apa? Cirinya cinta adalah rindu. Pernahkah kamu merindukan Nabi hingga mengalir air matamu? Pernahkah kamu merindukan Nabi hingga kamu kesulitan tidur di waktu malammu? Hatimu gelisah, ya Allah Nabi Muhammad, betapa rindunya hatiku kepadamu. Pernahkah? Saya kok gak pernah ya Ustazah, kayaknya saya memang orangnya gak gitu deh. Oh tunggu. Pernahkah kamu merindukan seseorang hingga mengalir air matamu? Pernah sih Ustazah. Waktu saya kangen sama anak saya ketika anak saya lagi mondok pesantren. Kalau dengar anak lagi sakit, ya ampun, deras air mata saya memikirkan, mengkhawatirkan dirinya. Ketika anak saya jauh dan anak saya kemudian telepon saya dan dia bilang, "Mama, saya kangen." Air mata saya menderas karena rindu kepadanya. Berarti kamu bisa serindu itu. Berarti kamu bisa secinta itu kepada seseorang. Dan kalau orang itu bukan Nabi Muhammad, kamu masih harus terus belajar. Kalau orang itu bukan Nabi Muhammad, kamu masih terus harus belajar. Sampai kamu bisa tahu rasanya rindu kepada Nabi Muhammad. Hingga hatimu kalang kabut, hingga hatimu gelisah, hingga hatimu merana karena rindu.
hingga air matamu mengalir deras karena rindu padanya. Saudariku sekalian, itulah rasa ruh para sahabat Nabi Muhammad. Itulah rasa ruh para tabi'in pecinta Nabi Muhammad. Itulah rasa ruh para ulama pecinta Nabi Muhammad. Yakadu min shiddati shwaqi fuadi yatir ilal habibil ladhi hubbuh sakan fid dhamir. Kalau enggak tahan-tahan nih, kata Habib Ali, ruh saya tuh udah mau keluar aja dari dulu-dulu. Enggak tahan. Rindu sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian, Habib Ali Habsyi, beliau mengatakan, ini kalau nggak tahan-tahan nih saya udah mati dari dulu nih. Kenapa gitu Habib Ali? Karena roh saya ini udah nggak tahan banget, kepengen terbang aja gitu. Pengen cepetan pulang menghadap Nabi besar Muhammad. Al-jannatu ma saqani min wasfiha illa likaunil hibbi fihi khayyama. Kata Habib Ali, surga nggak ada sifat-sifatnya yang membuat aku tertarik padanya. Saya diceritain tentang surga nih, kata Habib Ali, nggak ada sifat surga yang bikin saya jadi kepengen sama surga. Ada makanannya yang enak-enak, saya mah biasa aja mau urusan makanan. Ada sungai-sungainya yang mengalirkan air yang sangat lezat. Ada yang dari susu, ada yang dari madu, kan begitu? Ada yang dari khamratin laddatin lisyaribin, dari khamr, dari anggur, teman-teman, yang sangat nikmat sekali bagi yang meminumnya. Kata Habib Ali, saya urusan meminuman biasa-biasa aja saya. Oh, di surga ada bidadari-bidadari cantik-cantik jelita. Kata Habib Ali, saya sama perempuan biasa aja. Al-jannah masaqani min wasfiha. Surga nggak ada sifat-sifatnya yang bikin saya tertarik di dalamnya. Oh, ada bangunan-bangunan yang sangat indah-indah, karpet-karpet yang sangat mewah-mewah, bangunan-bangunan, istana-istana yang sangat megah, bangunan. Saya mah biasa aja sama bangunan. Jadi Habib Ali nggak kepengen masuk surga? Pengen. Setengah mati pengennya saya masuk surga. Kenapa, Bib? Likaunil hibbi fihi khayyama, karena Nabi Muhammad adanya di surga. Karena Nabi Muhammad adanya di surga. Andai Allah punya tempat lain namanya surga, tapi punya tempat lain lagi, di sana ada Nabi Muhammad tapi nggak di surga, Habib Ali bilang fix saya pasti akan memilih bukan surga, yang penting ada Nabi Muhammadnya. Imam Ar-Rafi'i satu waktu ditanya sama orang, ya Imam, akhbirni anil jannah hatta nashtaq ilaiha. Wahai Imam, kasih kepada kami ciri-ciri surga. Ceritakan kepada kami tentang surga, biar kami kepengen masuk surga. Biar kami tuh seneng mengerjakan amal kebaikan yang kami tahu bikin kami masuk surga. Ceritakan kepada kami tentang surga, biar kami berhasrat, biar kami semangat untuk bisa masuk surga. Imam Rafi'i mengatakan, fihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fihan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Di dalam surga ada Nabi Muhammad. Di dalam surga ada Nabi Muhammad. Di dalam surga ada Nabi Muhammad. Jadi kamu kalau mau ngerjain dosa, kamu takut. Saya nggak mau ngerjainnya. Kenapa? Takut masuk neraka. Emang kenapa neraka? Gak ada Nabi Muhammadnya. Ntar saya nggak ketemu Nabi. Kamu kalau mau ngerjain kebaikan-kebaikan, kamu semangat. Kenapa? Biar masuk surga. Emang kenapa kamu pengen masuk surga? Di surga ada Nabi Muhammad. Di surga ada Nabi Muhammad. Kamu kalau mau nyakitin suami, kamu takut. Kenapa? Ntar gak bisa ketemu Nabi Muhammad. Kamu kalau mau mukul anak, kamu takut. Kenapa? Ntar gak ketemu sama Nabi Muhammad. Mau ninggal sholat kamu takut. Kenapa? Ntar gak ketemu sama Nabi Muhammad. Mau ninggal kebaikan-kebaikan kamu takut. Kenapa? Takutnya ntar di akhirat gak bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Fawail liman la yarani ya Aisyah. Celaka orang yang di akhirat nanti tak dapat berjumpa denganku wahai Aisyah. Sehingga sekalian, tahu kapan Nabi ngomong gitu? Satu hari Sayyidah Aisyah malam-malam hari lagi jahit baju beliau. Ada robek dijahit Sayyidah Aisyah. Benangnya habis, dikeluarin jarumnya, pasang jarum baru. Lampunya mati. Sayyidah Aisyah kaget, jarumnya jatuh. Nyari-nyari tuh jarum, gelap kan, gak ketemu-ketemu. Tiba-tiba Nabi Muhammad masuk. Begitu Nabi Muhammad nyingkap tirai, langsung cahayanya Nabi Muhammad membuat Sayyidah Aisyah dengan mudah menemukan jarumnya yang hilang. Bu, Kak, Dek, Nak, kalau kamu kesulitan untuk berakhlak mulia, kalau kamu kesulitan mendapatkan ilmu yang manfaat, kalau kamu kesulitan mendapatkan apapun saja dari kebaikan, gampang caranya. Hatimu dapetin cahaya Nabi Muhammad. Nanti kayak Sayyidah Aisyah yang segera menemukan jarumnya yang hilang, kamu pun akan dengan mudah menemukan segala yang hilang dari dirimu. Hatimu tuh dapetin cahayanya Nabi Muhammad. Sayyidah Aisyah sambil lihat jarumnya, sambil lihat wajah Nabi Muhammad. Kemudian Sayyidah Aisyah bilang, "Ma'adwa anuraka ya Rasulullah." Alangkah sangat terangnya cahayamu wahai Rasulullah. Saya tadi susah nyari jarum saya karena gelap. Begitu engkau datang langsung saya bisa lihat jarum saya yang hilang wahai Rasulullah. Nabi terus bilang, "Fawail liman la yarani yaumal qiyamah ya Aisyah." Maka celaka orang yang di akhirat nanti tidak dapat memandang wajahku wahai Aisyah. Ruh-ruh yang gelap, ruh-ruh yang berpaling dari Nabi Muhammad, ruh-ruh yang gak kenal cinta sama Nabi Muhammad, ruh
yang posisi Nabi Muhammad dalam hatinya seperti orang lain. Gak pernah kenal cinta sama Nabi Muhammad. Well, liman la yarani yaumal qiyamah ya Aisyah. Celaka orang yang di akhirat nanti ruhnya, matanya tidak dapat memandang padaku wahai Aisyah. Faman la yarak ya Rasulullah. Ya ampun, siapa itu orangnya wahai Rasul? Siapa orangnya yang tidak bisa memandang padamu di akhirat nanti? Nabi menjawab, alladzi dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang hatinya kosong dari rasa cinta padaku. Seseorang yang gak kenal cinta padaku. Seseorang yang gak punya rasa kepadaku, sehingga ketika aku diceritakan di hadapannya, sehingga ketika namaku disebutkan di hadapannya, hatinya tidak bergemuruh cinta, lisannya tidak bersegera bersolawat kepadaku wahai Aisyah. Orang yang diceritain tentang Nabi gak ada yang gerak apa-apa di hatinya, gak nambah cinta, biasa aja gitu. Kayak lebih senengan diceritain tentang pejabat siapa gitu, kayak lebih senengan diceritain tentang artis siapa gitu. Kayak yang lebih senengan kalau ada orang sebut-sebut tentang nama penyanyi siapa gitu, atau pemain bola siapa gitu, daripada disebut-sebut tentang Nabi Muhammad. Yang di sini nggak ada yang begitu, insya Allah. Yang di sini hatinya kenal cinta sama Nabi Muhammad, insya Allah. Yang di sini hatinya faham rindu kepada Nabi Muhammad, insya Allah. Yang di sini ruhnya menjadikan Nabi Muhammad sebagai Habibil Mahbub. Wasalli wasallim ala hadzal habibil mahbub lil ajsami wal arwahi wal gulub. Nabi Muhammad tercinta bagi ruh, bagi hati. Namun Nabi Muhammad juga tercinta bagi ajsam, bagi badan kita. Teman-teman, gak ada yang lebih menyenangkan dilihat mata manusia daripada wajah Nabi besar Muhammad. Gak ada yang lebih enak dilihat sama mata manusia daripada wajah dan diri badan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ajmalu minka lam tara qattu ainu wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Katanya Sayyidina Hasan bin Thabit, wa ajmal minka lam tara qattu ainu. Yang lebih cakep darimu wahai Nabi Muhammad tak akan pernah dipandang mata siapapun. Lebih indah darimu wahai Nabi Muhammad mustahil ada mata manusia pernah memandangnya. Wa ahsan minka lam talidin nisa'u.
yang lebih mulia akhlaknya, yang lebih indah kepribadiannya, yang lebih bagus karakternya, lam talidin nisa'u, tidak akan pernah dilahirkan wanita manapun. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau terlahir tanpa ada celah. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seolah-olah engkau terlahir sesuai dengan pesananmu. Kayak datang sesuai order gitu. Nabi Muhammad alaihissalam. Kalau ada orang yang sebelum lahir ditanya orderan kamu kayak gimana? Kamu kepengen jadi manusia yang kayak gimana? Matanya kayak gimana? Hidungnya kayak gimana? Alisnya kayak gimana? Bibirnya kayak gimana? Badannya kamu pengen yang kayak gimana? Tangan kamu pengen kayak gimana? Itu yang lahir adalah Nabi Muhammad SAW. Manusia tanpa celah. Manusia tanpa kurang. Manusia yang jika dikatakan tak ada gading yang tak retak, gading Nabi Muhammad tak retak. Baginda kita Nabi besar Muhammad. Kita di dunia tidak diizinkan Allah memandang wajahnya. Kita di dunia tidak mudah untuk melihat wajahnya. Semoga di akhirat kita tidak terhalang untuk memandang wajahnya. Saya kalau baca sejarah gitu, Sayyidah Aminah, Sayyidah Syafa ngebidanin Nabi Muhammad. Pagi hari banyak perempuan-perempuan nengokin Nabi Muhammad. 3 hari kemudian Halimah As-Sa'diyah datang menjadi penyusu Nabi Muhammad, wanita yang menyusui Nabi Muhammad. Banyak perempuan-perempuan lain datang juga hari itu. Dan di antara mereka ada yang memandang bayi Nabi Muhammad. Bertahun kemudian Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidah Khadijah. Bertahun kemudian Nabi Muhammad dapat wahyu, ada perempuan-perempuan yang beriman kepada Nabi Muhammad. Hingga bertahun kemudian Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ada banyak perempuan-perempuan yang menyambut kehadiran Nabi besar Muhammad. Hingga kemudian Nabi Muhammad pun menjadi seseorang yang diimani oleh ribuan perempuan-perempuan. Hingga saat Nabi Muhammad wafat, ribuan perempuan-perempuan menangisi kewafatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ketika membaca sejarah atau diperdengarkan sejarah seperti itu, selalu saja berpikir, ya Allah, dan saya bukanlah salah satu di antara perempuan-perempuan itu. Saya bukanlah dia yang menengok bayi Nabi Muhammad ketika lahir. Saya bukanlah dia yang kau izinkan untuk menjadi seorang perempuan yang menyusui Nabi Muhammad. Saya bukanlah dia yang kau izinkan
untuk beriman pada masa-masa tersebut. Saya bukanlah dia yang menyambut Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad datang pertama kali ke Yathrib, ke Madinah. Saya bukanlah dia yang bertanya kepada Nabi Muhammad tentang beberapa hukum-hukum fikih. Saya bukanlah dia yang dapat tersenyum kepada Nabi besar Muhammad. Saya bukanlah dia yang menangis ketika Nabi Muhammad meninggal dunia. Saya bukanlah dia orangnya yang bisa memandang wajah Nabi Muhammad kemudian tersenyum padanya. Saya bukan Sulaim. Saya bukan Ummu Umarah. Saya bukan perempuan-perempuan itu yang diizinkan untuk bisa berada dekat jaraknya dengan Nabi Muhammad hari itu. Tapi saya merasa bahwa saya punya sedikit cinta kepadanya, yang membuat saya selalu senang untuk berkumpul membaca maulid Nabi Muhammad. Saya selalu senang untuk bisa menceritakan tentang Nabi Muhammad. Saya selalu berbahagia untuk bisa berjumpa dengan umat Nabi Muhammad. Dan kita merindukan Nabi Muhammad bersama-sama. Harapan saya semoga kelak akan ada waktunya di mana mata ini diizinkan memandang wajah Nabi Muhammad kelak di hari akhirat nanti. Harapan saya, meski saya terhalang 1400 tahun jarak dengan Nabi Muhammad di dunia, saya tidak terhalang jarak lagi nanti di hari akhir. Dan saya berharap, harapan saya adalah harapanmu juga. Lil ajsam wal arwah wal qulub. Tak ada yang lebih indah dilihat mata daripada Nabi Muhammad. Tak ada yang lebih indah didengar telinga daripada suara Nabi Muhammad. Dan bukan kita yang dengar suara Nabi Muhammad ketika mengatakan hadis-hadis beliau. Bukan kita yang dengar khutbahnya Nabi Muhammad di saat haji wada. Bukan kita yang dengar suara Nabi Muhammad ketika mengimami sholat. Bukan kita yang dengar ketika Nabi Muhammad membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kita tidak pernah mendengarnya langsung dari suara Nabi Muhammad. Kita tidak pernah mendengar ketika Nabi Muhammad membaca Bismillahirrahmanirrahim,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan kita yang mendengar suara Nabi Muhammad ketika membaca suratul Fatihah mengimami para sahabat-sahabatnya, dan bukan suara kita yang mengucapkan amin dan didengar sama Nabi Muhammad. Bukan kita. Tapi meskipun telinga ini tidak pernah mendengar suara Nabi Muhammad, tapi hati ini cinta kepada Nabi Muhammad, sehingga harapannya nanti di hari akhirat telinga kita dengar ketika Nabi Muhammad berkata, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati. Pada hari yauma la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba. Pada hari di mana hari itu tidak ada yang dapat berbicara, semua diam kecuali yang diizinkan Allah untuk berbicara, dan mereka hanya mengatakan kalimat yang benar. Para nabi yang bicara, para wali yang berbicara, dan hari itu mereka hanya berkata, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La tasma'u illa hamsa. Di akhirat nanti suara yang terdengar hanyalah suara desisan semata, suara di padang mahsyar. Ada waktu di mana semua diam, yang terdengar suara hanya suara Kenapa gitu? Karena para nabi berkata, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati. Para wali hanya berkata, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi. Semua nabi hanya berkata, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi. Ya Allah, selamatkanlah diriku, selamatkan diriku. Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi. Sehingga yang kedengeran di padang mahsyar cuma suara yang berbeda hari itu cuma suara Nabi Muhammad. Suaranya bukan bisikan, suaranya doa. Suaranya adalah doa yang terdengar. Beliau berkata, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati. Semoga telinga kita mendengar suaranya hari itu. Semoga kita bisa dengar suara Nabi Muhammad yang menjawab salam kita, dan kita yang diizinkan Allah untuk mendengar suaranya, dan kita diizinkan Allah untuk mengucap salam kepadanya. Amin. Teman-teman saudaraku sekalian, saya sering dengar hadis Nabi Muhammad atau kisah Nabi Muhammad yang mengatakan, yang menceritakan betapa sangat harumnya Nabi Muhammad. Para sahabat tuh bercerita, saya kalau salaman menabi, abis bekas salam sama Nabi tuh, tangan saya tuh saya cium wangi banget. Nabi tuh wanginya bukan kayak orang abis pakai minyak wangi, tapi kayak
orang abis nyelupin tangannya di minyak wangi. Sahabat tuh cerita kayak begitu. Sehingga sekalian, para sahabat juga bercerita, idza jalasa fi majlisin baqiyati buhu fihi ayyaman wa in taghayyab. Nabi apabila duduk di satu majelis, keciuman bau wanginya berhari-hari, bahkan sesudah Nabi Muhammad tidak berada di tempat tersebut. Nabi duduknya 5 menit, wanginya keciuman berhari-hari, teman-teman. Idza marra bi tariqin urifa min tibihi annahu qad marra fi. Para sahabat bercerita, Nabi kalau habis jalan, lewat di satu jalanan, nih jalanan tersebut keciuman wanginya Nabi berjam-jam. Ketahuan kalau Nabi habis lewat di jalanan tersebut. Dari wanginya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya jadi mikir, ya Allah, hidung saya tidak menjadi hidung yang beruntung mencium wangi Nabi Muhammad. Meskipun sebenarnya tak ada wewangian lebih senang dicium hidung kita daripada wanginya Nabi Muhammad. Tidak ada wewangian lebih enak wanginya daripada wanginya Nabi Muhammad. Teman-teman saya sekalian, cuman masalahnya bukan hidung saya, bukan hidung kamu yang pernah mencium wanginya Nabi Muhammad. Di dunia kita hanya berharap semoga di akhirat nanti hidung kita bisa mencium wangi Nabi Muhammad. Kabarnya di akhirat nanti, kabarnya, kata Sayyidil Habib Umar bin Hafid, Habib Umar bilang, al-kul fi dzakal yawm yatamanna an yashum turaba. Nanti di akhirat semua orang berharap-harap kepengen bisa mencium tanah yang telah diinjak oleh Nabi besar Muhammad. Semua orang pengen berharap. Semua orang di akhirat nanti tahu posisi Nabi Muhammad, tahu derajat Nabi Muhammad, tahu bahwasanya tak pernah Allah mencintai siapapun lebih daripada cintanya kepada Nabi Muhammad. Tak ada pejabat lebih tinggi di akhirat nanti daripada Sayyiduna Muhammad. Maka semua orang berharap dekat dengan Nabi Muhammad. Semua orang berharap bisa mencium tanah yang telah diinjak oleh Nabi Muhammad. Kita berharap hari itu hidung kita menjadi hidung yang beruntung, bisa mencium wangi Nabi besar Muhammad. Saudaraku sekalian, lil ajsam wal arwah wal qulub. Nabi Muhammad Habibul Mahbub, terkasih, manusia paling tercinta, tercinta untuk tubuh manusia. Mata manusia tidak akan pernah melihat manusia paling indah, pemandangan paling indah, sesuatu paling indah lebih daripada Nabi Muhammad. Telinga manusia gak pernah dengar sesuatu lebih indah daripada ucapan Nabi Muhammad, daripada suara Nabi Muhammad. Pun hidung manusia tak akan pernah mencium sesuatu lebih indah, lebih wangi daripada aroma Sayyiduna Muhammad. Pun demikian, tak akan pernah seseorang menyentuh sesuatu lebih lembut daripada kulit Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat meriwayatkan, saya sudah pernah
sentuh kain sutra yang paling lembut sekalipun. Namun saya tidak pernah menyentuh sesuatu lebih lembut daripada tangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman masalahnya bukan kita yang waktu di dunia pernah bersentuhan kulit sama Nabi Muhammad. Bukan saya, bukan kamu yang pernah bersalaman sama Nabi Muhammad. Saudariku sekalian yang saya muliakan, tapi harapannya walaupun di dunia kita nggak pernah salaman sama Nabi, nggak pernah sentuhan sama Nabi, harapannya di akhirat nanti siapa tahu kita diizinkan Allah buat salaman sama Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan halangkan lagi kami darinya. Al-Habibil Mahbub lil ajsami wal arwahi wal qulub. Manusia paling tercinta. Yuk deketin dirinya. Karena gak ada waktu buat deketin Nabi Muhammad kalau gak sekarang, semasa kita hidup di dunia. Gak ada waktu lagi. Mau deketin Nabi, saya mau cari hari pertama saya di kuburan. Gak bisa. Nyarinya di sini. Deketinnya waktunya di sini, teman-teman. Sholawatannya di sini biar dianggap. Salamnya di sini biar dianggap. Cintanya di sini biar dianggap. Nangis kangennya di sini di dunia biar dianggap. Sebab tangisan menginginkan Nabi Muhammad di akhirat hanya akan sia-sia belaka jika bahkan seseorang menangis darah sesudah air matanya habis di akhirat nanti. Dianggapnya di sini selagi nyawa masih di badan, selagi nafas masih mengalir dalam diri kita. Makanya jangan pernah sia-siakan waktu. Jangan pernah lepaskan kesempatan untuk mendekat. Di dunia ini teman-teman saudariku sekalian, deketi Nabi, deketi Nabi, deketi Nabi. Di dunia ini saudariku sekalian, kenali Nabi, kenali Nabi. Deketi orang-orang yang punya rasa kepada Nabi, hadir di majelis-majelis para ulama-ulama, hadir di majelis-majelis para pecinta, baca kitab maulid yang telah ditulis oleh para pecinta. Simtud Durar, Ad-Diyaul Lami', Ad-Dibai, Al-Barzanji, apapun maulidnya ditulis oleh para pecinta-pecinta Nabi besar Muhammad. Dekati Nabi dengan kata-kata mereka. Fahami artinya. Pelajari sejarah Nabi Muhammad. Kerjakan sunnah-sunnahnya. Dan seperti yang saya bilang, belajar untuk bisa memperlakukan orang dengan caramu mendapati Nabi Muhammad dalam diri setiap orang. Insya Allah. Yuk buka airnya masing-masing. Kita mau sholawatan. Yang masih punya air, yang bawa air silahkan buka masing-masing. Yang udah habis jangan ngambil air tetangganya.
Kita baca sholawat dengan niat mudah-mudahan sehat semuanya. Sehat badannya, sehat matanya, sehat telinganya, sehat lisannya, sehat seluruh anggota tubuhnya, sehat hatinya, sehat ruhnya, sehat matanya biar enggak mudah melihat dosa, sehat telinganya biar enggak suka dengar hal-hal yang enggak baik didengar, sehat lisannya biar enggak gampang bohong, sehat lisannya biar enggak gampang ngomongin orang, sehat lisannya biar enggak gampang ngomong sesuatu yang menyakitkan hati orang. Sehat tangan, kaki, perut, farji, sehat hatinya. Semoga Allah sehatkan hati kita semuanya. Hati yang sehat, hati yang cinta sama Nabi Muhammad. Hati yang sehat, hati yang baik, hati yang bercahaya dengan cahayanya Nabi Muhammad. Semoga disehatkan semua ruhnya, ruh yang bercahaya karena dekat dengan Nabi Muhammad, ruh yang saat di alam arwah menghadap kepada Nabi, dan nanti di akhirat tempatnya dekat dengan Nabi Muhammad. Kita baca bersama-sama salawat tibbil qulub. Mudah-mudahan kita dan seluruh keluarga kita disehatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita niatkan ini semuanya ya, buat anak-anak kita, buat kedua orang tua kita, buat suami kita, buat saudara-saudari kita, buat sahabat-sahabat kita, buat semua orang yang baik kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha fiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina
الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وعلى آله وصحبه wasallim. Dua kali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah bil qabul wa tawami kulli sul wa ila hadratur rasul. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة بحرمة الفاتحة اللهم بحق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبحق هذا المجلس تفتح لنا قلوبنا تفتح لنا أبواب الخير تعاملنا معاملة أهل الخير تكفينا من جميع الفتن والمهن بؤس وضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في الأمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وارزقنا مرافقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك واجعل حبك وحب نبيك أحب إلينا مما سواكما.
اللهم ارزقنا من العقول أوفارها ومن الأذهان أصفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجزلها ومن العافية أكملها من الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم كما أنعمت علينا بالإسلام فزدنا منه وكما أنعمت علينا بالإيمان فزدنا منه وكما أنعمت علينا بالعافية فزدنا منها وكما أنعمت علينا بالعمر فبارك لنا فيه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم لنا ولا فينا ولا معنا شكيا ولا محروما ولا مترودا. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ya arhamar rahimin. Ya Allah, pandang semua yang hadir di majelis ini dengan pandangan kasih sayang. Ampunilah semuanya ya Allah. Ampunilah semuanya ya Allah. Yang dosanya banyak, ampunilah banyakkan ya Allah. Yang dosanya banyak, ampunilah banyakkan ya Allah. Yang dosanya besar, ampunilah yang besar ya Allah. Beri kepadanya ampunanmu yang besar ya Allah. Dosanya yang dulu-dulu maupun yang sekarang-sekarang ya Allah. Dosanya kepadamu, dosanya kepada orang tuanya, dosanya kepada Nabi Muhammad. Dosa kami semuanya ya Allah, ampunilah ya Allah. Dosa kami yang dulu-dulu, yang bahkan banyak di antara kami yang sudah lupa, tapi ia masih tercatat dalam catatan perbuatan kami ya Allah. Dosa kami yang bahkan kami sudah lupa, tapi Engkau tak lupa. Dosa kami yang bahkan kami sudah tak ingat lagi, tapi malaikat masih tetap ingat. Dosa kami ya Allah yang masih tercatat dalam buku catatan kehidupan yang akan Kau bagi-bagikan pada kami di akhirat nanti ya Allah. Kami mohon ampuni semuanya ya Allah. Ampuni semuanya ya Allah. Ampuni semuanya ya Allah. Ampuni semuanya ya Allah. Juga dosa yang antara kami kepada orang tua kami, antara kami kepada anak-anak kami, dosa antara kami kepada suami kami, antara kami kepada saudara-saudari kami, kakak adik kami, paman bibi kami. Dosa kami ya Allah kepada tetangga-tetangga kami, kepada sahabat-sahabat kami, kepada teman-teman kami, kepada semua orang yang ada di atas muka bumi ini ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampunilah semuanya ya Allah. Jadikanlah semua orang yang kami pernah menzaliminya memaafkan kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah.
Bukankah ini adalah Rajabmu, bulan ampunanmu? Ya Allah, bukankah ampunanmu muat untuk semua dosa-dosa kami? Bukankah ampunanmu lebih luas daripada semua kesalahan dan dosa-dosa kami? Bukankah dosa-dosa kami jika kau lemparkan ke dalam ampunanmu, ia hanyalah seperti buih di lautanmu ya Allah. Ampunilah semuanya ya Allah. Dosa-dosa yang kami sesali, bahkan dosa-dosa yang kami nikmati, ampunilah semuanya ya Allah. Dosa-dosa yang kami lakukan dengan sengaja maupun dosa-dosa yang kami lakukan dengan tanpa sengaja. Ampuni dosa yang kami tahu dan dosa yang kami tidak tahu. Ampuni dosa yang kami lakukan dengan tertawa. Ampuni dosa yang kami lakukan dengan menangis. Semua dosa-dosa ampunilah ya Allah. Jika Engkau hanya mengampuni dosa yang kecil-kecil saja, lantas dosa kami yang besar-besar kami mohon ampunan kepada siapa ya Allah? Dan jika Engkau hanya mau mengampuni yang dosanya sedikit di antara kami, lantas yang dosanya banyak kepada siapa harus memohon ampunan ya Allah? Ampuni semuanya saja ya Allah, tanpa tersisa. Jangan ada yang Kau sisakan ya Allah. Liatin semuanya ya Allah. Yang datang dari jauh, yang datang dari dekat, liatin semua dan ampunin semuanya ya Allah. Yang duduk di depan, yang duduk di belakang, ampuni semuanya ya Allah. Yang datang jalan kaki, yang datang naik kendaraan, ampuni semuanya ya Allah. Bahkan yang datang naik pesawat, seperti yang sedang berbicara ini, ampunilah dia ya Allah. Dia yang paling perlu terhadap ampunan-Mu ya Allah. Ampuni semuanya ya Allah. Bukankah Engkau menurunkan banyak ampunan kepada Sayyiduna Muhammad? Seperti firman-Mu, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dan bukankah junjungan kami Nabi Muhammad tak pernah berbuat dosa, sehingga beliau tak perlu terhadap ampunan-Mu? Kami umatnya memerlukannya ya Allah. Maka karuniakanlah ampunan-Mu kepada Nabi Muhammad untuk kami umat Nabi Muhammad. Ampunilah semuanya ya Allah. Dan kami mohon, sesudah Engkau ampuni, jangan biarkan kami mengerjakan dosanya lagi ya Allah. Sesudah Engkau ampuni, jangan biarkan kami mengerjakannya lagi ya Allah. Allahumma ighfir lana fima madha wahfadna fima baqi. Ya Allah, yang telah Engkau ampuni di masa lalu, jangan biarkan lagi kami mengerjakannya di masa yang akan datang. Jaga kami ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga hamba-hamba-Mu yang saleh-salehah
Jaga kami ya Allah dari berbuat dosa-dosa sebagaimana Engkau telah menjaga para wali-walimu ya Allah. Bukankah Engkau adalah zat yang maha menjaga? Allahumma ya Allah, tutupkanlah aib-aib kami ya Allah. Jangan biarkan kami merasa malu dari aib kami. Tidak di dunia apalagi di akhirat ya Allah. Allahumma asturna bisitrikal jamil fid dunya wal akhirah. Waj'al tahta sitr kullama tuhib. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Karuniakanlah kepada kami akhlak yang terpuji. Karuniakanlah kepada kami sifat yang baik. Jauhkan dari kami semua penyakit-penyakit hati. Jauhkan kesombongan, jauhkan ujub, jauhkan iri dengki. Ya Allah, jauhkan kesombongan, jauhkan ujub, jauhkan iri dengki, jauhkan suudzon. Jauhkan rasa tidak terima dengan keputusan-keputusan-Mu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Taruhkan dalam hati kami kesabaran, taruhkan dalam hati kami kesyukuran, taruhkan dalam hati kami ketawaduan, taruhkan dalam hati kami sebuah sifat-sifat yang baik ya Allah. Taruhkan dalam hati kami keikhlasan, taruhkan dalam hati kami keimanan, taruhkan dalam hati kami ketakwaan, taruhkan dalam hati kami rasa cukup terhadap apapun yang Kau berikan. Taruhkan qanaah, taruhkan ridha, taruhkan semua sifat-sifat yang Kau berikan kepada hamba-hamba yang tercinta di sisi-Mu ya Allah. Taruhkan cinta dalam hati kami ya Allah kepada manusia paling tercinta padamu ya Allah. Taruhkan dalam hati kami rasa cinta kepada manusia paling tercinta di sisi-Mu ya Allah. Taruhkanlah dalam hati kami rasa cinta kepada Nabi Muhammad yang cukup untuk membuat kami satu hari nanti berjumpa dengannya. Rasa cinta yang cukup untuk membuat kami satu hari nanti mendengar suaranya. Rasa cinta yang cukup untuk membuat kami satu hari nanti Engkau izinkan mencium wanginya. Rasa cinta yang cukup untuk membuat kami Engkau izinkan satu hari nanti bersalaman mencium tangannya. Rasa cinta yang cukup untuk kami nanti masuk dalam rombongannya, berada di belakangnya, masuk surga bersamanya. Ya Allah, apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khotimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami saat ajal menjemput kami kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha nub'atu. Insyaallah ta'ala minal aminin alladhina la khawfun alaihim wa lahum yahzanun birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat.
Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.